Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mengunjungi sekolah di Kota Banda Aceh. Dan terpilih hari ini salah satunya SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Dan kita akan melihat seperti apa kegiatan unggulan yang ada di sekolah ini. Langsung saja ikuti saya ya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di halaman SMP 6 Negeri Kota Banda Aceh. Nah di sini kita lihat bahwa kegiatan siswa yang sedang melakukan proses pembelajaran secara di lapangan ya. Nah ini merupakan kegiatan yang sangat seru sekali. Nah saya juga sudah mengundang di sini ada ibu kepala sekolahnya ya, ada Ibu Syarifah Nargis SAG. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Leni. Dan juga ada dari unsur MPD Kota Banda Aceh, ada Bapak Dr. Andes Haji Sofyan Sulaiman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan ada juga Pak Hamdani Abidin SEAKCA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, bicara tentang topik yang diangkat dari SMP 6 Kota Banda Aceh ini mengenai literasi dan prasarana yang mendukung literasi tersebut. Nah Ibu, kita ngomong dulu nih Bu tentang apapun kegiatannya, pastinya juga sarana itu sangat mendukung sekali. Nah, sarana dan prasarana yang dimiliki di SMP 6 Kota Banda Aceh ini apa saja nih Bu, sehingga juga mendukung setiap kegiatan, setiap program yang dilaksanakan di SMP 6 ini. Oke, terima kasih Leni. Yang pertama, SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh ini merupakan salah satu SMP unggul yang dulunya ketika masa RSBI itu SMP Negeri 6 itu juga merupakan salah satu sekolah rintisan berstandar nasional. Kemudian walaupun program itu sudah dihapus oleh pemerintah pusat, tetapi keunggulan itu sampai dengan sekarang coba kita pertahankan. Nah untuk mendukung keunggulan itu tentu sangat faktor pendukungnya sarana prasarana itu sangat menentukan juga. Ya alhamdulillah di SMP Negeri 6 ini dalam proses belajar mengajar didukung oleh beberapa sarana prasarana. Itu antara lain kita ada perpustakaan. Perpustakaan SMP Negeri 6 ini juga merupakan salah satu perpustakaan terbaik yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian kita juga ada ruang serbaguna, ada ruang sinema ataupun multimedia yang di situ bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas pembelajaran ataupun ekstrakurikuler. Kemudian kita juga didukung oleh 3 lab komputer yang bisa digunakan untuk pembelajaran, ujian, dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian kita juga punya laboratorium, lab itu lab IPA, tetapi kita langsung bagi 2 itu, ada lab IPA untuk biologi dan ada IPA untuk fisika. Kemudian kita juga ada sanggar seni. Di sanggar seni itu juga telah melahirkan banyak prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kemudian kita juga ada pramuka, ada sekretariat khusus pramuka. Kemudian ada UKS, ada BK, dan alhamdulillah juga disupport dengan lingkungan lapangan yang juga lumayan luas. Tidak hanya untuk olahraga, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran lainnya. Seperti di belakangnya nih Bu ya? Ya, ini panggung. Kalau hari-hari besar juga bisa dijadikan sebagai tempat penampilan, tetapi hari-hari anak-anak mau belajar pementasan atau ada suasana lain tidak terlalu di kelas juga bisa dimanfaatkan. Pembelajaran tidak harus di kelas Ibu ya, bisa di luar kelas, memanfaatkan lingkungan yang ada, jadi lebih seru, lebih asik Ibu ya, sambil menikmati suasana pagi ya di bawah pohonnya rindang. Nah ini juga tadi Ibu jelaskan tentang prasarana yang ada di sekolah, sarana dan prasarana ini yang sangat mendukung mulai dari perpustakaan, kemudian ada ruang sinema juga tadi Bu ya. Ada. Kemudian ada laboratorium ya. Nanti kita akan kunjungi masing-masing Bu ya. Boleh. Secara langsung pemirsa di rumah seperti apa sih prasarana yang dimiliki di SMP 6 Kota Banda Aceh ini yang tentu sangat mendukung kegiatan ataupun proses pembelajaran. Nah, Ibu tadi kan katanya memang perpustakaan menjadi perpustakaan terbaik ini Bu ya di Kota Banda Aceh. Salah satunya. Nah, mungkin indikator untuk menjadi perpustakaan yang baik itu seperti apa Bu? Karena kita ketahui memang mungkin setiap sekolah punya perpustakaan Ibu ya. Tapi yang namanya menjadi indikator terbaik itu apa-apa saja ini Ibu? Oke, yang pertama kita perpustakaannya sudah berbasis digital. Jadi siapa saja boleh mengaksesnya melalui web pustaka kita. Kemudian mau lihat koleksi apa saja yang ada di situ, tidak hanya kita mesti harus berada di perpustakaan SMP 6, tetapi ketika di rumah, ketika kita bawa web itu juga bisa kita akses. Kemudian perpustakaan kita ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk
pinjam meminjam buku, tetapi untuk PBM proses belajar juga bisa dilakukan di sana. Kemudian kita juga dari pustaka kita telah melahirkan salah seorang pustakawan terbaik tingkat nasional. Pustakawan yang baik punya salah satunya punya perpustakawan terbaik juga Ibu ya. Iya, juara satu nasional dulunya. Pustakawan berprestasi juara satu. Seimbang ini Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian juga banyak program-program seperti pemilihan Ineng dan Agam Pustaka, perekrutan sebagai duta baca mereka Ibu. Iya, benar. Kemudian juga ada nanti seperti nonton bareng dan banyak program-program yang lain yang memang setiap tahunnya rutin dilakukan oleh pengurus pustaka kita. Nah, jadi memang dari segi manajemen perpustakaannya sendiri juga sangat mendukung, punya perpustakaan terbaik tingkat nasional. Kemudian bagaimana sekolah ini minat siswa untuk membaca selalu tinggi. Itu sepertinya Agam Inong pustaka ini Bu ya, Agam Inong pustaka yang merupakan duta baca untuk siswa-siswa yang lainnya ya. Nah, saya mau tanya pendapat dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Nah, ini dari Pak Sofyan, gimana nih Pak mau lihat bahwa sarana yang sudah dijelaskan oleh Ibu Syarifah tadi di sini, silakan Bapak. Ya, kalau kami dari MPD sangat mendukung. Iya. Memang tujuan akhirnya agar sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh ini, baik tingkat SD, SMP, supaya menjadi unggul semua. Walaupun tidak disebutkan namanya, tidak perlu disebut nama, tapi sekolahnya unggul. Dengan demikian, anak-anak tamatan dari sekolah-sekolah SMP sini masuk ke SMA, sekolah unggul nanti, bisa sekolah yang boarding, bisa sekolah yang belajar yang lebih efektif. Apalagi di SMP 6 ini sudah lama memang, sudah dari awal sudah bagus sekolahnya ya. Apalagi sekarang sudah ditingkatkan lagi. Apalagi tadi dikatakan sarana prasarana sudah cukup lengkap, baik dari segi prasarana penunjang pendidikan maupun prasarana yang non penunjang sudah bagus ya. Tadi ada prestasi tingkat nasional tentang pustakawan terbaik. Jadi itu kan merupakan salah satu kebanggaan Kota Banda Aceh. Ya. Oke, nah saya juga meminta pendapat dari Pak Hamdani Pak, melihat bahwa sekolah ini juga sudah prestasi juga sudah luar biasa, punya sarana yang sangat mendukung. Seperti apa pendapat Bapak? Oh ya, terima kasih. Saya sangat bangga sekali sebenarnya dengan kinerja SMP 6 ini. Karena ada beberapa kali juga saya melakukan monitoring, itu saya ada ke pustaka, ada ke ruang UKS. Itu semua prasarana itu yang saya lihat langsung waktu itu sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah ini. Tentunya dengan kinerja yang baik dari semua perangkat sekolah, kepala sekolah dan dewan guru juga beserta seluruh pegawai, sehingga prestasi ini bisa dicapai. Nah, saya kira itu yang menurut pengamatan saya itu. Ya pemirsa, itu dia tadi pembukaan awal tadi kita tanya-tanya tentang bagaimana sih sarana prasarana yang mendukung dalam proses setiap kegiatan pembelajaran. Tentunya juga mendukung program literasi di SMP 6 Kota Banda Aceh ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini. Nah pemirsa, kalau saat ini saya sudah berada di perpustakaan SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh. Dari awal masuk saja sudah terasa sangat sejuk, nyaman, dan rasanya sangat betah untuk berlama-lama bisa membaca buku di perpustakaan ini. Pantas menjadi perpustakaan salah satu terbaik di Kota Banda Aceh. Nah, Ibu Syarifah, ini teman-teman memanfaatkan perpustakaan juga untuk ruang belajar juga ini Bu ya? Iya, jadi ketika di jam belajar, anak-anak kan banyak mengambil tempat posisi ada di kelas, ada di lapangan dan lain-lain. Salah satunya ketiga ini juga bisa dimanfaatkan perpustakaan. Karena saking banyaknya minat guru untuk menggunakan perpustakaan, jadi tenaga perpustakaan itu udah membuat jadwalnya, harus mendaftar dulu nih. Ya? Jadi nanti tidak beradu. Betul. Saya coba sapa teman-teman dulu. Hai semua. Oke, maaf ya diganggu sebentar belajarnya ya. Oke, mau dilanjutkan. Wah, kayaknya juga belajarnya sangat seru, nyaman sekali Bu ya di perpustakaan, karena juga mau lihat berbagai referensi tinggal
pilih aja langsung Ibu Iya, ya, kira-kira mana yang mendukung untuk materinya hari ini. Wah, Benar. Ibu ini kan juga tadi kita lihat bahwa ini sudah menjadi perpustakaan digital juga ya. Iya. Setiap siswa punya keunggulannya, punya kartu Iya. perpustakaan yang bisa langsung diakses ya, memilih buku apa, dan juga ada websitenya sehingga dimanapun kita berada tadi bisa mengakses buku apa-apa saja yang terdapat di perpustakaan ini. Ya, Nah, betul. Ibu jelas sedikit Bu, buku apa-apa itu mungkin secara garis besar aja nih Bu jenisnya yang ada di perpustakaan. Oke, alhamdulillah di Perpustakaan SMP Negeri 6 ini saat ini kita telah memiliki lebih kurang 20.000 jenis 20.000 judul jenis. buku. Baik. Itu dari buku non cetak, ada fiksi, ada referensi, ada juga textbooknya. Yang masing-masing nanti ada bagian-bagiannya lagi. Jadi lebih kurang ada 20 judul buku, 20.000 judul buku. Ya. Ya. Itu sangat memadai sekali untuk proses pembelajaran. Nah, peran perpustakaan ini sendiri Bu, tentu untuk mendukung pembelajaran tadi sudah dimanfaatkan ruangannya untuk belajar seperti ini. Mungkin pendukung lain dari perpustakaan ini apa Ibu? Oke, baik. Yang jelas perpustakaan itu sangat mendukung dalam proses belajar mengajar. Di samping ada 20.000 judul buku, kita di sini juga ada yang namanya ruang audiovisual. Jadi anak-anak ketika misalnya ada materi susah nih nyari di buku yang itu, mereka bisa langsung mengakses melalui internet. Jadi Karena ada juga buku yang ada barcode-nya Bu ya? Iya, Oke. benar. Yang pertama tadi kalau memang anak-anak punya kartu, ketika masuk MUPI-nya mereka tinggal scan, tinggal lihat judul buku apa aja yang ada. Kemudian ketika misalnya pelajaran seperti ini, ada kerja kelompok, ini ada soal-soal, ada tugas yang harus disiapkan, mereka juga bisa langsung menggunakan komputer-komputer yang ada untuk mengakses materi-materi yang diperlukan. Kemudian pustaka kita juga tidak hanya dimanfaatkan untuk pembelajaran secara formal, itu biasanya anak-anak ketika habis ujian atau pada jam istirahat ke sini, di samping membaca buku mereka juga bisa bermain. Salah satunya bermain Scrabble ataupun apa. Yang permainan itu kita anggap itu juga mengedukasi anak-anak. Di situ bisa kerjasama, bagaimana menyelesaikan persoalan segala macam. Jadi tidak hanya membaca, di sini juga bisa menjadi ajang untuk bermain. Dan itu sangat disukai oleh siswa-siswa kita. Baik, oke. Mas Sofyan, gimana Pak merasa berada di perpustakaan kayak kita berada di perpustakaan yang level yang nasional banget ini Pak ya? Iya. Pasti merasakan seperti apa ini Pak? Ya, kalau waktu kita masuk kita lihat perpustakaan itu sudah memang diurus dengan baik. Kalau sudah diurus dengan baik, ditata dengan baik, pasti nyaman. Anak-anak belajar, anak-anak membaca di dalam ruangan ini sudah cukup nyaman. Apalagi buku-buku tadi sampai 20.000 judul sudah ada. Kemudian kalau kita lihat pustaka-pustaka yang lain ya, itu kalau peta dunia itu hanya satu biji, ini banyak kali. Banyak, Pak, ya, Jadi anak-anak waktu masuk sini ada anak 20 orang, 10 orang bisa pakai terus langsung melihat sendiri. Jadi sarana prasarana tentang pustaka ini udah lumayan lah kalau kita lihat, udah cukup baik, maka lahirlah tadi pustakawan tingkat nasional. Kalau enggak kan enggak mungkin. Ya. Nah, dari unsur MPD sendiri Pak melakukan pengawasan terkait juga dengan sekolah-sekolah punya program unggulan seperti ini. Selama ini seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan? Jadi kami hanya monitor saja ya, yang semuanya ini tanggung jawab daripada Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Ya. Kalau kami hanya memberi saran, beri pendapat agar sekolah-sekolah yang masih kurang ya dicukupkan sarananya, sehingga semua sekolah di Kota Banda Aceh akan lebih baik. Baik. Ya. Baik. Nah, Ya, Ibu tadi kan sarana prasarana seperti perpustakaan memadai sudah. Nah, tapi tentu peran guru, peran tenaga pendidik yang lain juga sangat mendukung Ibu ya bagaimana proses sebuah sekolah menjadi sekolah yang terbaik, melahirkan generasi ataupun siswa-siswa yang punya kualitas juga. Nah, sejauh ini peran mungkin dari guru, dari TU sendiri untuk hal seperti ini bagaimana Ibu? Yang pasti untuk muncul yang namanya unggul atau kelebihan itu kita nggak bisa berjalan sendiri. Ini yang sudah pasti mau support dari teman-teman guru dan tendik di SMP Negeri 6. Ini perannya sangat besar. Guru-guru di sini ya alhamdulillah selama saya sini, yang pertama ada sebuah kekompakan, kerjasama. Karena apabila kompak dan kerjasamanya bagus, insya Allah apapun program yang coba kita jalankan pasti akan berjalan.
Kemudian TU itu sendiri sebagai dapurnya sekolah gitu ya. Itu juga sangat berperan penting di mana pengarsipan, surat menyurat semuanya keluarnya itu dari TU. Dan alhamdulillah juga tenaga TU kita beberapa tahun yang lalu juga pernah keluar sebagai juara 2 TU berprestasi Kota Banda Aceh. Kalau tahun ini itu guru berprestasi tingkat kota juga alhamdulillah dari SMP Negeri 6 Banda Aceh. Wah, ini tingkat siswa berprestasi udah diraih sama SMP 6, kemudian gurunya juga, TU-nya juga, pustakawannya juga, semuanya ini Bu ya meraih hal terbaik ya di bidang mereka masing-masing untuk mewujudkan bagaimana sekolah ini punya program unggulan. Nah, Ibu terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler juga ini Bu yang dilaksanakan di SMP 6 itu apa-apa saja nih Bu? Karena kita memiliki siswa itu lebih kurang 786 siswa, artinya juga dalam jumlah yang lumayan besar, itu 24 kelas. Artinya di situ juga mempunyai karakter anak macam-macam, bakat, minat, potensi itu macam-macam, sehingga kita coba petakan ini apa aja ekstrakurikuler yang harus kita lakukan. Jadi di sini ekstrakurikulernya juga lumayan banyak. Yang pertama ada juga kita kelompok tahfiz. Di samping kelompok tahfiz kita juga ada sebuah program ekstrakurikuler itu tuntas baca Al-Quran. Jadi seluruh siswa itu dites dulu. Yang masih belum lancar itu ada kelompok khusus yang kita cari tenaga pengajarnya memang dari luar. Ya harapan kita kalau mungkin kurang dieksak segala macam itu masih oke-oke. Tapi harapannya anak siswa SMP 6 ini ketika tamat dari kelas 3 itu bisa baca Al-Quran. Kemudian juga ada di bidang pramuka, PMR, juga di bidang seni. Seni itu ada desain poster, ada musik tradisional, ada tari tradisional, ada vokal solo, ada puisi dan beberapa ini di seninya. Kemudian kita juga ada olahraga. Alhamdulillah juga dari bidang sepak bola. Tahun kemarin itu yang ke tingkat nasional dari Provinsi Aceh itu salah satunya diwakili oleh siswa kita, yaitu GSI. Alhamdulillah di sana juga menjadi salah satu peserta terbaik di tingkat nasional. Kemudian juga di bidang olimpiade kita ada. Olimpiade itu ada IPA, IPS sama matematika. Kemudian ada storytelling juga di situ. Storytelling juga. Kemudian ada di penelitian, ada kelompok peneliti SMP 1 yang alhamdulillah mungkin tadi bapak-bapak udah lihat juga hasil riset anak-anak. Itu kita tahun kemarin juga berhasil masuk sebagai nominasi di tingkat nasional. Yang kita tahu di Aceh ini untuk tingkat SMP ini sudah lama sekali tidak masuk ke tingkat nasional. Nah, untuk riset ini kita bekerja sama dengan ARC Unsia. ARC itu semua kita tahu bahwa merupakan salah satu pusat riset mahasiswa terbaik di Indonesia. Kemudian ada wali murid, kita coba memanfaatkan momen itu. Jadi anak-anak kita dibimbing oleh mereka. Mungkin berawal dari laboratorium sekolah yang memadai juga ini Bu ya. Dan kemudian kan lebih banyak juga melakukan riset di laboratorium sendiri dan mungkin juga ada dukungan ataupun juga dibantu di pihak Universitas Syah Kuala sendiri. Kalau untuk riset agak mendetail memang lab sekolah ini masih agak kurang mendukung karena kita ini kan lebih basic kalau di SMP. Tetapi kalau memang untuk ke tingkat nasional itu memang ada yang harus lebih detail-detailnya, memang kita harus bekerja sama dengan Unsia. Seperti yang sudah dilakukan ini Bu ya, dan berhasil masuk ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Untuk tingkat SMP ini luar biasa karena sebelum-sebelumnya masih kurang Ibu ya untuk SMP dari Banda. Sudah lama sekali tidak masuk ke tingkat nasional. Nah, tahun kemarin Ibu ya, tahun 2021 kembali berhasil masuk ke tingkat nasional untuk peneliti tingkat SMP. Wah, keren luar biasa. Itu ada dua, ada hand sanitizer sama aromaterapi. Hand sanitizer kita kasih nama Siksikula. Six, kalau kata ayah Siksikula, sama Six Tour. Jadi perjalanan SMP Negeri 6 ini membentuk kelompok anak-anak di tengah pandemi bekerja sama dengan Unsia sehingga akhirnya bisa sampai ke tingkat nasional. Jadi bisa buat hand sanitizer sendiri Bu ya, sesuai dengan kebutuhan saat ini. Apalagi pada waktu corona dulu itu sempat kekurangan Ibu ya hand sanitizernya, kemudian berhasil diciptakan sendiri. Atau lagi tadi penelitiannya tentang aromaterapi. Wah, keren sekali ya. Kemudian yang seni juga satu lagi, maaf dipotong.
Walaupun di masa pandemi kita juga berhasil dalam bidang musik tradisional itu kemarin kita juara 2 di tingkat provinsi. Musik tradisional. Ya. Jadi walaupun masa pandemi kemarin tidak menghalangi untuk tetap berprestasi. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, saya penasaran seperti apa sih sistem perpustakaan yang sudah digital di SMP 6 Kota Banda Aceh ini, dan seperti apa mengakses web perpustakaannya. Langsung saja kita tanyakan pada pustakawannya. Ibu, ini tampilan webnya Ibu ya. Nah, kalau kita buka, kita tinggal mengetik di laman ini apa Ibu namanya? Ya, halaman ini https perpus SMPN 6 Negeri Banda Aceh.com. Oke, langsung akan keluar tampilan seperti ini. Keluar yang seperti ini. Kemudian untuk mencari apa, misalnya kita bisa melihat ini untuk buku tamunya. Buku tamu itu bisa siswa scan kartu di sini, kemudian akan muncul ID-nya, nama siswanya. Baik. Kemudian Hanya tinggal menampakkan kartu dan akan muncul langsung di situ ya, Iya. nama anggota sama ID-nya. Nah, pemirsa, seperti itu cara kita untuk mengakses perpustakaan digital yang ada di SMP 6 Kota Banda Aceh ini. Sangat mudah sekali untuk melihat koleksi buku apa saja yang ada. Nah, contohnya seperti ini Bu ya. Kalau kita lihat ke bawah nih Bu, bukunya apa saja ini. Nah, ini ada beberapa contoh buku ya yang dimiliki di SMP 6 Kota Banda Aceh ini. Wah, luar biasa keren ya Bu ya. Nah, saya akan ngejajal lagi pemirsa di rumah ke ruang-ruang berikutnya. Ada seperti ruang UKS, ruang BP. Kita akan lihat di sana ada program-program apa saja sih yang bisa mengembangkan potensi siswa. Setelah yang satu ini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruang BK dan ruang UKS. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kegiatan yang ada di ruangan ini. Dan di ruangan ini, di sampingnya juga terdapat ruang ataupun galeri pembelajaran. Wah, ini ada siswa yang kayaknya sedang sakit ini ya. Sedang sakit ini Bu ya? Iya, lagi pusing. Oke, lagi pusing. Baik. Nah, coba kita lihat ke dalam. Ini ada ruang galeri di dalam ini. Nah, di sini juga nampak banyak sekali dijajakan atau ditampilkan galeri-galeri yang dipajang di sini, mulai dari kerajinan tangan anak-anak di sini ya. Dan di sini mereka sedang membuat ataupun menyusun bagaimana bisa menjadi suatu karya seni. Wah, luar biasa. Ini semua sedang kerja nih Bu ya. Nah, ini buat baju dari koran. Wah, ini ada baju dari koran ya, menarik sekali, kreatif ya. Ini robatiknya juga dari kertas juga nih Bu ya, dari kertas kado yang batik ya. Dan sini nampak berbagai keterampilan tangan ya yang dijajakan di ruang galeri ini. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda lagi ya untuk menjumpai narasumber kita ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih ada kegiatan apa lagi di sini. Nah, Ibu ini sedang membagikan apa ini Bu ya? Ini tablet tambah darah. Tablet tambah darah untuk siswa putri. Untuk siswa putri. Wah, ini ya. Ada khusus tablet tambah darah untuk siswa putri. Wah. Ini bekerja sama dengan Puskesmas Lampulo. Lampulo. Memang siswa putri selalu diberikan ini Bu ya. Dianjurkan. Dianjurkan. Oke, jangan lupa diminum ya sayang ya. Oke. Disebarkan ke kawan-kawan di kelas. Baik. Nah, yuk kita ke dalam, kita jumpai Ibu Kepala Sekolah dan dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Wah, ini juga sedang ukur tinggi badan Ibu ya. Oke. Oke. Nah, pemirsa, saya sudah berada di ruang BK ya. Dan kali ini khusus juga bersama masih Ibu Kepala Sekolah Ibu Syarifah dan juga dengan Bapak Hamdani dari unsur MPD Kota Banda Aceh. Kalau tadi sudah berkeliling melihat kegiatan apa sih yang ada di USK ini, dan juga ada galeri yang cantik-cantik tadi. Nah, Ibu, ini kita di ruang BK dan juga USK nih Bu ya. Nah, pelayanan seperti apa sih Bu yang diberikan kepada siswa terkait dengan BK ini sendiri Ibu? Oke, untuk BK SMP ini itu ada beberapa program unggulan. Yang pertama tentang optimalisasi potensi akademik. Jadi dari tahun kemarin sama tahun ini itu setiap siswa baru yang masuk setelah daftar ulang itu memang ada jadwal untuk tes potensi akademik dan bakat minat siswa. Itu bekerja sama dengan tim psikolog UIN. Oke, langsung ketahuan ini Bu ya, bakat siswanya di mana ya? Bakatnya di mana, IQ-nya di mana, kemudian nanti butuh bimbingannya seperti apa, itu bisa. Itu kita memang langsung bekerja sama dengan ahli di bidangnya. Kemudian di sini kita juga bekerja sama dengan tim peneliti dari Fakultas Kedokteran,
itu ada yang namanya program Safe Community, Safe School. Ini merupakan adopsi yang coba kita terapkan di sekolah kita, itu dari Copenhagen sama Colorado. Kita dipilih kebetulan di Indonesia itu ada 2 provinsi, Depok sama Aceh. Aceh itu ada 2 sekolah, itu SMP 6 untuk grade A dan SMP 17 untuk grade B. Jadi coba kita nanti buat survei apa sih sebenarnya yang terjadi di SMP Negeri 6 ini. Nanti ketika ada kasus-kasus ataupun apa, disitulah nanti akan lahirnya program-program. Jadi program ke depan yang kerjasama dengan tim SCSS ini, itu program-program memang berbasis data. Kadang-kadang kan selama ini, oh ini kayaknya ini yang cocok untuk kegiatan ini, tanpa kita beranalisis data. Tapi dengan SCSS ini kita memang buat survei. Kerjasama, muncullah di situ, oh ternyata anak-anak ini yang parahnya misalnya di bagian bullying, program apa yang bagusnya dan segala macam. Artinya ada data untuk mengatasi masalah ini, Bu, ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu berbasis data. Kemudian di BK ini juga ada Satgas Anti Narkoba, dan ini juga baru satu-satunya di Provinsi Aceh. Kemarin itu di launching juga oleh Bapak Wali Kota. Satgasnya oleh siswa sendiri nih, Bu, atau oleh gurunya? Ada siswanya dan ada gurunya. Kita bekerja sama dengan BNN Kota Banda Aceh. Jadi ada pemilihan duta. Kita ada duta anti narkoba di sini. Baik, oke, keren sekali ya, ada duta anti narkoba. Artinya siswa sendiri yang menjadi pelopor untuk mengajak teman-temannya seusia untuk menjauhi narkoba. Ada 2 lagi nih program unggulan di sini. BK Ramah Anak dengan program-programnya. Kemudian ada satu lagi yang baru kita rintis dari tahun yang lalu, ada yang namanya program penguatan karakter. Program penguatan karakter siswa melalui pola guru asuh. Baik, ini. Jadi setiap guru itu kita kasih tanggung jawab tugas tambahan itu membimbing 32 orang siswa. Satu guru membimbing wali kelasnya sih langsung. Jadi di sini kita ada 6 program di penguatan karakter ini. Yang pertama ada program 1821 dan penguatan peran orang tua. Ada jurnal baik siswa. Di situ ada karakter-karakter yang memang di K13. Kalau sekarang ini ada yang apa namanya program Merdeka Belajar itu juga kita masuk ke situ. Kemudian ada jurnal ibadah harian. Di situ ada program literasi. Di program literasi nanti ada di sini setiap semesternya siswa minimal harus membaca 3 buku. Dan yang terakhir itu program tahfiz. Tahfiz ini kita bagi 3. Yang segmen A itu anak-anak dalam 1 semester itu harus bisa store itu hafalan bacaan Al-Quran sampai wirid. Itu. Kemudian yang kedua itu hafalan 30 juz, juz 30 maksudnya. Ada program tahfiz ketiga itu hafalan selain juz 30. Jadi di sini ada program literasinya, penguatan karakternya semua include di sini. Dengan indikator-indikator yang ada di dalamnya, yang harapannya ini kan setiap minggunya mereka harus store nih untuk ditandatangani oleh guru wali kelasnya. Jadi wali kelasnya itu bisa tahu apa sih kasus-kasus yang terjadi dengan si anak ini. Jadi semuanya bisa tercover. Ya mudah dengan sering dipanggil, sering dibina, ya anak-anak kita di sini bisa menjadi lebih baik. Tentu juga dengan bantuan guru BK sendiri, guru BK itu menjadi koordinatornya. Jadi kita bagi nih, yang A Bu Yuna kelas berapa, Bu Mila kelas berapa, Bu Novi kelas berapa, dan Bu Umul kelas berapa. Masing-masing punya mereka jadi koordinator. Ketika ada yang kasus-kasus berat, wali kelasnya langsung berkoordinasi dengan koordinator BK-nya masing-masing. Baik. Nah, Pak Hamdani ini kan Pak sudah mendengarkan sedikit penjelasan ini Pak, yang bagaimana BK dan juga USK sendiri di sini di SMP 6 sangat memadai dan juga punya program-program unggulan untuk yang lebih memberikan pelayanan kepada siswa. Nah, seperti sejauh ini monitoring dari MPD sini seperti apa ini Pak? Melihat ada keunggulan-keunggulan di setiap sekolah ini seperti di SMP 6. Menurut yang saya amati, terus saya dengar langsung dari Ibu Kepala Sekolah di sini, sepertinya ini sudah lebih maju dari sekolah-sekolah yang lain ya. Karena beberapa tempat yang kita kunjungi itu belum sampai setaraf ini. Apalagi sudah ada kerjasama dengan pihak luar ya. Itu yang saya amati. Kemudian mungkin sudah banyak dijelaskan juga tadi sama Ibu Sarifah. Saya ingin menambahkan aja. Mesti apa yang sudah didapat kemudian bisa dipertahankan. Itu satu. Yang kedua, karena proses dasar bimbingan konseling ini kan ada 4. Dia ada konseling pribadi, ada karakter, ada sosial, juga ada karir. Jadi mengenai pribadi ini lebih jauh lagi kita tahu tentang pribadi anak seperti apa. Kemudian
interaksi sosial dengan kawan-kawannya, ada masalah apa. Kemudian dia dari segi karir, nih anak ini apa namanya, nih bakatnya apa, seperti apa ini, nah, begitu kan. Kemudian juga ada apa satu lagi tadi, ya belajar. Jadi dengan didukung oleh prasarana yang sangat memadai, saya pikir anak-anak di sini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Saya pikir itu sebagai tambahan dari kita sebagai pengurus MPD Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Bapak. Nah pemirsa, ikuti kami terus, kita masih di SMP 6 di Kota Banda Aceh. Salah satu. Nah pemirsa, terima kasih juga masih terus mengikuti kami. Saya keliling-keliling di SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh bersama unsur MPD Kota Banda Aceh. Nah ini di segmen akhir saya mau tanya nih Bu, sudah banyak yang sudah kita bicarakan mulai dari tadi kegiatan-kegiatan dan sarana prasarana yang mendukung di SMP 6 Kota Banda Aceh ini Bu. Mungkin harapan ke depan nih Bu, ataupun punya program apa lagi nih Bu untuk memajukan SMP? Oke, yang pertama terima kasih banyak untuk kegiatan kita hari ini. Yang pasti kami merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah yang perlu kita tingkatkan, baik dari segi sumber daya manusianya, sapras sarana dan prasarananya. Kemudian yang harapan kami yang sangat besar juga untuk menjadikan sekolah itu menjadi sekolah unggul ataupun lebih baik itu, support dan dukungan orang tua itu memang sangat besar. Jadi kita mengharap ke depan dukungan dan support orang tua dan juga stakeholder terkait itu lebih baik lagi. Semoga SMP Negeri 6 ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu. Dan dari unsur MPD Kota Banda juga punya pendapat juga Bapak ya, punya saran juga nih yang bisa diberikan untuk SMP 6. Silakan dari Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Kami dari MPD mengharapkan sekolah yang sudah baik itu perlu ditingkatkan. Betul. Karena baik itu kan relatif, ya. Jadi ditingkatkan lagi, apalagi dari segi mutu pendidikan, ya, kualitas. Jangan kepala sekolah mengejar kuantitas, kualitasnya yang dikejar. Di sini sudah nampak, kami melihat sudah nampak di sini para siswanya, gurunya, ya, serta prasarananya sudah menuju ke kualitas, tidak lagi kuantitasnya. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan SMP 6 ini lebih berjaya lagi. Baik. Terima kasih Pak. Pak Hamdan nih, apa nih Pak, punya saran apa nih untuk SMP 6 Kota Banda Aceh? Oh iya, ya terima kasih. Setelah kita amati itu seperti yang dibilang sama Ibu Kepala Sekolah dan Pak Sofyan Sulaiman, prasarana dan kinerja ini sudah sangat baik. Iya. Cuman mungkin perlu disarankan juga, atau saya punya saran, itu misalnya tenaga di perpustakaan itu sebaiknya enggak dari tenaga honorer, bisa diangkat dari ASN. Kemudian lagi di peran komite sekolah ini memang sangat diperlukan ke depan, supaya ada sinergitas antara sekolah dengan lingkungan keluarga, wali murid dan sebagainya. Bisa juga untuk menunjang karena keterbatasan dana mungkin. Jadi dengan peran komite itu bisa ada semacam saran, pikiran, pendapat, juga dari segi finansial. Nah, itu juga sangat mendukung supaya sekolah yang sudah bagus ini bisa lebih bagus lagi. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bapak. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita terkait bagaimana literasi dan sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh ini. Semoga juga bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya. Saya akan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.